Apa ini alamat ini alamat kita Rimuna, Rimuna. Rim titik Muna. Yang mana nih Pak? Ini. Bebas. Oh, gitu. Ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian edisi dari Allah Subhanahu Wa Taala dari sebuah satu edisi APM edisi sahabat edisi di akhir hari ini Sabtu di 20 September 2025 di bulan awal 1447 Hijriah. Alhamdulillah edisi sahabat edisi kembali kita di ruang literasi bersama saya Abdul Rahman dan juga ada rekan saya yang menemani edisi sahabat edisi. Baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya rekan Ina, sehat ya ini ya? Baik, hari ini untuk edisi sahabat edisi di ruang literasi kita mengundang relawan literasi masyarakat atau disingkat RELIMA, gitu ya. Bukan apa namanya? Bukan rohali ya, atau rojari ya. Tapi ini RELIMA ya, bukan rojari ataupun rohali atau halus. Kita ketemu dengan relawan literasi masyarakat atau RELIMA. Siapa mereka? Dua narasumber kita ya, rekan Ena teman-teman kita, dan kita akan bincang-bincang satu dari Balikpapan, satu lagi dari Kota Kertanegara. Ada satu lagi dari Pasir, tapi karena berhalangan ya tidak hadir. Nah, dua narasumber ini rasanya cukup ya untuk menemani kita membuka apa sih itu RELIMA atau relawan literasi masyarakat. Kenapa kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat, dan juga harapannya ya literasi kita semakin hari semakin baik, gitu ya. Karena di literasi kita semakin kuat, gitu ya, dalam hal belajar dan pembelajaran. Langsung kita dengan RELIMA Kota Kertanegara ada Mbak Rimuna, ya. Kita sebut dulu Mbak Rimuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah. Mbak Rimuna ini dari Kota Kertanegara, jauh ya dari sini berapa jam ya? Sekitar 1 jam 15 menit mungkin. 15 menit ya. Nggak buru-buru ya. Lumayan ya, lumayan. Satu lagi dari Balikpapan ini ada Mas Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Posisinya berbeda. Ya. Baik, kita akan bincang-bincang nanti dengan RELIMA, relawan literasi masyarakat, yang kita ingin mengetahui apa namanya fungsinya dan juga apa saja misi-misinya dan sebagainya, begitu ya rekan ya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, tema kita hari ini mengenai relawan literasi masyarakat, cuma yang kita hadirkan dua orang narasumber. Kita ingin tahu juga background dari mereka sebelumnya, gitu. Sebenarnya kalau Mbak Rimuna, gitu ya, ini apa asli ya?
Bukan Pak, jadi bukan, nama nama panggilan lah, nama iya, jadi sudah biasa. Iya, nama panggung lah Pak. Cuman karena nggak pernah naik panggung, jadi ya iya. Rimona itu sebenarnya singkatan dari nama saya. Waldrina Munansir, jadi disingkat jadi Rimona, biar lebih gampang manggilnya. Tapi yang sering dipanggil siapa? Rinnya, Munanya. Dua-duanya bisa Pak, lebih sering Kak Rin gitu. Kak Rin ya. Iya. Tapi sebenarnya background Kak Rinnya apa sih? Kalau background saya sebenarnya lebih di swasta ya Pak, tapi nyemplung di literasi sejak tahun 2017 karena waktu itu saya memang berhenti bekerja sebagai ibu rumah tangga, sudah ada kewajiban di rumah, jadi akhirnya saya memilih untuk berhenti bekerja dari perusahaan. Kemudian saya nyemplung ke literasi sejak tahun 2017 itu karena merasa apa yang saya butuhkan di desa itu tidak pernah saya dapatkan. Salah satunya adalah bagaimana saya mendapatkan bahan bacaan. Jadi kalau mau buat baca buku, kita pengen nambah pengetahuan, itu rasanya itu sulit. Saya harus ke Balikpapan dulu yang jaraknya ya mungkin 1 jam lebih. Kemudian harus beli buku, bukunya sulit untuk diakses gitu kan. Jadi dari situlah saya memulai perjalanan literasi itu terlahir dari apa yang saya rasakan sendiri, bagaimana anak-anak desa bisa mendapatkan bahan bacaan bermutu, kemudian dengan apa yang saya miliki saat saya bekerja di perusahaan juga saya sudah punya hobi menulis. Jadi alhamdulillah ada teman-teman penulis di seluruh Indonesia yang membantu mendukung, memberikan donasi buku waktu itu. Jadi saya membentuk taman baca dan mendapat donasi dari teman-teman dan anak-anak desa bisa mengakses bahan bacaan di taman baca begitu sih dari apa yang saya lakukan itu. Kemudian sampai saat ini alhamdulillah masih terus aktif. Dari 50 buku bacaan yang dulu saya beli satu-satu karena secara finansial juga masih kemampuannya masih terbatas, kemudian mau cari bahan bacaannya juga masih susah. Jadi waktu itu dengan 50 buku bacaan, alhamdulillah sekarang di Taman Baca sudah ada lebih dari 2.500 buku. Ya, berangkat dari situ ya. Ya, berangkat dari situ dan akhirnya dengan berbagai banyak kegiatan literasi, memberikan pengetahuan ke masyarakat, saya juga banyak belajar waktu itu dengan teman di Balikpapan. Saya juga sering bercerita tentang sosok almarhum yang sudah berperan dalam membantu hidup saya dalam pergerakan literasi ini. Almarhumah Ibu Rulita waktu itu. Jadi saya banyak berkonsultasi dengan beliau dan beliau memberikan banyak masukan, termasuk memberikan pencerahan bahwa literasi itu bukan sekadar membaca. Jadi ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di Taman Baca, termasuk saya buka kursus bahasa Inggris, kemudian anak-anak latihan menari, mereka bikin film, kemudian pelatihan-pelatihan menjahit, peningkatan sumber daya manusia dan lain-lain. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bermanfaat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak dan itulah mungkin yang menjadi salah satu tolak ukur Perpustakaan Nasional untuk memilih saya sebagai relawan literasi masyarakat dari Perpustakaan Nasional. Jadi Mbak Regina ini memang terpilih ya sebagai relawan gitu ya. Ya. Di Perpustakaan Nasional karena tadi ya. Dan di Samboja ya tepatnya ya? Iya di Samboja. Apa tadi nama apa? Nama tempat bacanya tadi? Taman Baca itu dulu namanya masih awalnya masih Taman Bacaan Bunga Kertas waktu itu. Jadi kemudian mulai bertransformasi akhirnya berubah menjadi Rumah Literasi Kreatif. Rumah Kreasi Kreatif. Rumah Literasi Kreatif. Rumah Literasi Kreatif ya. Iya. Jadi salah satu faktor yang memutuskan Perpustakaan Nasional berorganisme memilih Mbak Regina ini itu ya? Ya, karena indikatornya kan memang kami sebagai relawan literasi masyarakat dari Perpustakaan Nasional wajib memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang literasi. Jadi dari situlah salah satu penilaiannya. Jadi ada beberapa
persyaratan yang harus kami penuhi sebagai relawan literasi masyarakat perpustakaan nasional. Jadi dari situlah salah satunya adalah pergerakan literasi kita sebagai pegiat literasi. Jadi berkaitan dengan perpustakaan saat ini gitu ya. Bukan hanya sekedar membaca saja, perpustakaan juga dapat ilmu-ilmu lain. Iya benar. Dan kehadiran orang yang betul-betul peduli gitu terhadap literasi. Nah, selain Mbak Rina, juga dari Berkapam ya, alhamdulillah Berkapam terpilih juga ya, kan? Penyiaran Berkapam ada Mas Budi Utomo. Mas Budi Utomo ini memang dikenal apa namanya pegiat. Kita bangga Mas Uli karena bagian dari ruang literasi kita. Masya Allah ya. Ini Mas Budi Utomo apa sih sebenarnya background apa namanya Mas Budi ini sehingga tadi ya terpilih jadi Ya, kalau berbicara background sebetulnya saya memulai kegiatan literasi itu berawal dari ruangan ini gitu ya. Dari ruang literasi, radio edisi, kemudian berkembang kita merapat ke dinas pendidikan, dinas perpustakaan dan arsip kota Balikpapan. Dari dinas itu saya diminta oleh beberapa rekan untuk bergabung ke beberapa aktivitas literasi lain seperti teman-teman penulis, kemudian teman-teman berkisah, kemudian juga saya diminta menjadi menjadi kepala perpustakaan yang saat ini saya kelola di Masjid Al-Ikhwan Balikpapan Baru. Kemudian juga banyak kegiatan literasi lain yang saya ikutin dan kemudian dapat informasi dari Dinas Pendidikan untuk segera mendaftar R5 karena mereka berharap di Balikpapan ada yang masuk. Setelah mendaftar ternyata memang syaratnya berat banget ya Mbak Rimuna ya. Syaratnya cukup berat. Membuat esai, kemudian juga ada kalau portofolionya membuat esai yang paling berat ya. Kalau cek kesehatan dan lain sebagainya itu masih bisa kita ikutin. Tapi esai ini tulisan yang memang diteliti apakah kemampuan seseorang itu akan tergambarkan di tulisan tersebut gitu atau tidak. Nah, alhamdulillah saya bersyukur dengan teman-teman di Balikpapan yang mengajak saya. Esai itu tulisannya apa? Bukan. Iya, esai itu menceritakan tentang aktivitas kita, kegiatan literasi selama di kota kita masing-masing. Kemudian menampilkan data kegiatan itu apa buktinya? Buktinya apa? Tampilkan datanya, ada cerita yang kita tuangkan di situ. Kemudian kondisi masyarakat yang ada di kota masing-masing itu saya ceritakan di Balikpapan terutama ya. Kemudian gagasan saya ke depan apa untuk menggiatkan literasi di kota Balikpapan. Nah itu ide dan gagasan saya tuangkan di esai itu. Dan alhamdulillah esai saya lolos, portofolio saya lolos, kemudian tahap berikutnya wawancara ya. Iya, wawancara. Dan yang mewawancari kita di Kaltim ya, khususnya saya tidak tahu daerah lain, di Kaltim itu Kang Maman Suherman, beliau bukan online via Zoom, cuman beliau itu pegiat literasi nasional yang sudah sangat terkenal sekali. Saya begitu muncul wajah beliau wawancara begitu seperti tidak percaya diwawancarai oleh tokoh literasi nasional. Dan cuman karena kita sudah bergiat sudah terbiasa bergabung di kegiatan literasi, jadi pertanyaan itu mengalir saja kita jawab. Tapi kan untuk perpustakaan nasional ya, punya visi juga ya. Betul. Yang besar, kemudian visinya juga, dan itu kan lewat apa namanya R5 ini daerah. Harapannya itu untuk terus berkembang, gitu ya. Betul. Apa itu? Ya jadi visinya itu R5 ini ya membantu kegiatan literasi di masyarakat, terutama yang berbasis di perpustakaan masyarakat. Jadi perpustakaan masyarakat itu kebanyakan kan sedang apa istilahnya ya,
sedang dininabobokan oleh gadget, oleh yang lainnya begitu ya, sehingga masyarakat itu tidak berminat untuk berkunjung ke perpustakaan ataupun berkegiatan. Nah, kehadiran hari 5 itu untuk mengaktifkan kembali, mengajak masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan. Kemudian kami juga mendampingi pengelola perpustakaan agar perpustakaan itu hidup kembali begitu. Kemudian ruang-ruang baca itu hadir di mana-mana gitu. Itu salah satu tujuan dari kehadiran R5. Artinya relawan yang diminta untuk menghidupkan kembali kegiatan literasi di masyarakat secara umum seperti itu. Dan kegiatannya poin-poinnya ada, nanti kita ceritain satu persatu. Usianya Maksudnya peserta di masyarakat atau relimanya? Enggak Oh ada ya. sih. Kami dari balita sampai lansia. Jadi karena kan iya, karena memang kita bagaimana Relima ini hadir untuk membantu meningkatkan minat baca, terutama dari anak-anak sampai usia sampai lansia lah. Jadi kita bagaimana Relima hadir memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa literasi itu bukan sekedar membaca, tapi yang paling penting fondasinya adalah membaca. Karena kalau kita tidak membaca, kita tidak menerima informasi apapun, ya kita tidak bisa melanjutkan untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi literasi itu kita bagaimana masyarakat nanti ketika mereka sudah berada di jenjang usia tanggung jawabnya, mereka sudah siap gitu bahwa literasi itu membawa masyarakat untuk sejahtera. Jadi memang goalsnya dari literasi adalah kesejahteraan. Iya, karena memang kalau tapi pondasinya itu minat baca. Jadi bagaimana kita meningkatkan minat baca di anak-anak usia TK, PAUD, kemudian SD itu mereka sudah mulai harus kita galakan membaca, kemudian kita memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa perpustakaan itu bukan lagi tempat yang kaku, bukan lagi tempat yang cuma sekedar nyimpan buku, nunggu orang datang, pinjam buku, nunggu orang datang, gitu. Karena akhirnya orang melihat perpustakaan itu jenuh gitu. Tapi dengan kehadiran Relima kita bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa oh ternyata di perpustakaan itu bisa ngelakuin ini loh, gitu. Oh ternyata di perpustakaan kita bisa belajar bikin kue, kemudian nanti ibu-ibu bisa menghasilkan produk kue, akhirnya dia punya penghasilan gitu, mereka bisa berjualan gitu. Nah itu sumbernya dari buku. Jadi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Lebih ke situ sih visi misi dari kami sebagai relawan secara singkatnya, gambaran singkatnya seperti itu. Jadi dengan adanya literasi itu dan tidak ekonomi masyarakat bisa meningkat ya. Iya, harapannya begitu. Ya, support dari literasi yang kita miliki begitu ya. Karena goalsnya literasi adalah kesejahteraan. Makanya ranking PISA itu program International Student Assessment itu kan dilakukan oleh OECD, UNESCO. Jadi organisasi ekonomi yang melakukan survei tentang literasi di seluruh dunia. Jadi memang goalsnya adalah ke ekonomi, ke finansial, ke kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Tapi fondasinya adalah literasi. Karena di tahun ranking PISA ini kan 3 tahun sekali ya. Jadi dari tahun 2018 kita berada di ranking kedua dari bawah gitu. Kemudian di tahun 2022 hasilnya naik sedikit aja gitu kan. Jadi naik sedikit ini terkadang kita harus masih mau naik lebih banyak lagi nih gimana caranya. Karena yang di 2018 dulu kita sama-sama menganalisa secara nasional kenapa sih tingkat literasi di Indonesia itu rendah sekali, ternyata fasilitasnya nggak ada. Anak-anak di daerah mereka nggak bisa mengakses buku karena memang buku yang mau dibaca itu tidak ada gitu. Jadi memang minat bacanya jadi rendah gitu kan. Akhirnya pemerintah dengan gencar memberikan banyak bantuan buku ke daerah-daerah supaya memadai gitu bahan bacaannya. Kemudian di tahun 2022 masih belum naik, minat bacanya sudah naik tapi kemampuan literasinya belum naik. Itu lagi jadi PR kami gitu kan sebagai pegiat literasi. Jadi banyak anak-anak sekarang mereka bisa baca tapi belum bisa memahami isi bacaan.
Itu makanya kenapa kemampuan literasi itu masih rendah. Nah, itulah salah satu tugas kami sebagai Relima supaya kami bisa membuat anak-anak itu cinta membaca, cinta buku, dan mereka bisa memulai untuk ketika mereka di jenjang SMP, SMA, mereka sudah bisa berpikir kritis. Iya, kemampuan literasi itu yang harus ditingkatkan, bukan sekedar membaca. Tantangannya juga makin berat ya. Karena anak-anak usia dini itu sudah dengan HP itu ini kan ya. Iya, benar sekali. Makanya ketika kemarin saya sudah mulai bergerak di literasi ini, saya juga melihat apa sih yang ada di masyarakat, apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Jadi kita itu menciptakan perpustakaan itu bukan lagi tempat, ayo baca buku, ayo gitu. Jadi kita pengelola perpustakaan yang harus kreatif. Bagaimana kita buat kegiatan mendongeng, read alot, atau mungkin nonton bareng, nonton film, kemudian nanti dibahas apakah anak-anak mengerti tidak isi ceritanya. Begitu. Jadi lebih membuat perpustakaan itu jadi tempat yang asyik begitu untuk anak-anak supaya mereka bisa cinta gitu dengan buku, dengan cerita. Bisa jadi titik kumpul ya. Iya benar Bapak. Jadi tidak lagi perpustakaan itu nunggu orang datang satu-satu gitu, tapi kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sekitar untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan di perpustakaan dengan read alot, membaca nyaring, membaca bersama, atau misalnya dengan mendongeng, atau dengan nonton bareng, kemudian mengulas isi filmnya. Begitu bisa kita lakukan di perpustakaan. Jadi bisa perpustakaan daerah berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar. Tadi Mbak Ain sudah tadi ya menceritakan, kalau Mas Budi gimana nih? Tadi kan menceritakan di tempat kerja sebenarnya. Tempat kerja yang kita menciptakan sedemikian rupa ya Mbak Ain ya. Nah kalau Mas Budi gimana? Bagian apa nih? Yang bagian tadi ya, kalau tadi kan mungkin disampaikan oleh Mbak Ain kan aktivitas sehari-harinya kan Mbak ya. Kan sebagai ibu rumah tangga juga tapi juga kecemplung ya. Kecemplung. Jadi relawan literasi dan dunia kerja juga sudah masuk ya, menjadi bagian begitu ya. Iya. Oke. Kalau aktivitas sehari-hari kan ada di ya, kalau aktivitas sehari-hari saya ada di dua tempat, yaitu di salah satu konsultan ini ya, konsultan pemetaan ya. Kemudian saya yang kedua di perpustakaan Masjid Al-Ikhwan. Dua tempat ini, tapi begitu bergabung dengan Relima, saya harus menyisihkan waktu karena memang ketika rekrutmen itu ada komitmen di situ, harus bisa menyisihkan waktu dan menyelesaikan target-target kegiatan yang sudah ditentukan oleh Perpusnas. Nah, di situ saya menyisihkan waktu dan alhamdulillah kegiatan saya di salah satunya di perpustakaan Masjid Al-Ikhwan itu saya optimalkan untuk kegiatan Relima. Selain itu juga saya berkunjung ke beberapa apa yang sudah saya terapkan di perpustakaan saya sampaikan, saya tularkan ke beberapa TBM-TBM yang ada di Balikpapan. Dan ini sudah lihat ya relate kegiatan di apa namanya di lestarikan sebagai perpustakaannya dengan kegiatan yang ada di benar relativitas masyarakat ya. Benar. Jadi apa yang saya sampaikan ke teman-teman pengelola TBM itu sudah saya lakukan di perpustakaan. Tinggal saya arahkan mereka, saya bimbing mereka bagaimana melakukan kegiatan tersebut. Termasuk salah satunya pelabelan buku begitu ya, pengelolaan buku yang ada di perpustakaan. Saya sampaikan kepada teman-teman di TBM, walaupun tidak maksimal, tapi karena keterbatasan waktu saya tidak bisa mendampingi mereka setiap hari satu masing-masing TBM. Karena TBM di Balikpapan cukup banyak, Mas Lili. Kemudian paling tidak saya bisa mengumpulkan mereka dalam satu grup, kemudian saya bimbing di sana. Berikutnya saya sampaikan kepada teman-teman di pengelola TBM, adakan kegiatan dan undang Relima. Saya siap hadir, tidak usah mikirkan biaya dan lain sebagainya karena saya adalah relawan. Jadi mereka begitu mendengar informasi itu, wah ini bagus nih, daripada kita manggil narasumber begitu ya, biayanya besar. Jadi ini Relima relawan, mereka siap hadir ke tempat mereka untuk berkegiatan. Apa saja kegiatannya? Salah satunya adalah mendongeng. Ya, dari sini saya memiliki sedikit, nggak banyak ya,
uh, apa kemampuan untuk bercerita di depan anak-anak, tapi begitu masuk ke Relima, saya harus mengolah atau menambah keterampilan saya dalam bercerita di depan anak-anak, terutama ketika melihat teman-teman pendongeng di Balikpapan, oh mereka bagus ya, bisa mengolah suara, bisa karakter suara, kemudian karakter wajah dan sebagainya, bahkan ada yang kostum gitu ya. Saya tidak bisa semua, tapi paling tidak saya mengikuti secara pelan. Oh, mungkin saya bisanya di karakter suara. Saya coba itu di depan anak-anak, Masya Allah. Ternyata mereka, wah senang sekali. Walaupun, iya respect banget. Walaupun saya belum maksimal seperti pendongeng-pendongeng mahir lainnya. Gitu. Dan mereka minta memanggil lagi, kapan lagi datang ke sini. Kita berbagi waktu. Gitu ya. Dengan berjalannya waktu, insya Allah ya. Ya, benar. Tapi untuk masa kerja Relima ini ada kan? Kami sampai Desember. Sampai Desember ini? Iya, jadi berharap masyarakat bisa memaksimalkan kehadiran kami gitu dengan kehadiran Relima ini, karena memang tugas kami sampai akhir Desember ya Bapak ya. Jadi kita kadang Relima ini kan pergerakannya juga terbatas ya Pak. Kadang kita nanti sudah ada kegiatan, sudah ada jadwalnya gitu. Kemudian kami juga bisa diundang untuk mengisi kegiatan-kegiatan gitu, seperti mendongeng dan lain-lain gitu. Termasuk pengelolaan perpustakaan. Bahkan alhamdulillah di Kukar sendiri saya langsung didampingi dengan dinas perpustakaan. Jadi begitu saya berkunjung ke perpustakaan, mereka yang belum melakukan klasifikasi buku langsung di-cover sama dinas perpustakaan. Jadi alhamdulillah udah semuanya. Nanti pelatihan pengelolaan perpustakaan memang saya meminta bantuan dari dinas untuk ikut berperan membantu membina perpustakaan yang ada di daerah. Jadi Iya, saya memang mau meminta pendampingan sih, karena kan kita Kukar itu kan wilayahnya tidak seperti Balikpapan yang mungkin sekitar 48 kali dari kota Balikpapan gitu. Jadi kalau saya aksesnya juga sulit gitu. Jadi kalau saya tidak meminta pendampingan dari Pusda akan kesulitan gitu untuk bergerak begitu Bapak. Karena seperti ke Muara Muntai misalnya gitu, ada desa di sana di mana kami untuk jalan ke sana 5 jam jalan darat, kemudian masih harus nyebrang sungai lagi gitu kan. Jadi sekitar 7 jam perjalanan untuk sampai ke satu tempat begitu. Jadi karena waktu kami ikut seleksi Relima itu kami nggak tahu nih ternyata ada target, ada cakupan, ada perpustakaan yang sudah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi waktu kami ini kan, mungkin ya namanya Relima ya bebas aja gitu mau bergerak di perpustakaan kami yang pilih gitu kan. Ternyata begitu selesai, begitu SK keluar, wah cukup terkejut juga saya lihatnya gitu kan. Wah ternyata jauh-jauh sekali. Jadi akhirnya saya harus kreatif gitu bagaimana melakukan advokasi ke pemangku-pemangku kepentingan agar saya bisa mendapat support gitu dari mereka. Dan alhamdulillah waktu itu juga ditemani oleh Pak Budi, kami ke perpustakaan provinsi juga, mereka bertiga juga ya gitu. Bertiga, jadi mereka berkomitmen untuk membantu begitu, terutama dari perpustakaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga sangat support sekali. Jadi dengan begitu pergerakan kami bisa lebih mudah begitu. Kalau iya harus disupport ya. Iya benar, karena kami ini Relima Bapak. Jadi kadang kalau kita nggak datang sama orang dinas, orang kebanyakan mereka kan administratif ya, surat untuk kunjungannya mana, surat ininya mana, apakah bisa bersurat begitu. Jadi dengan adanya peran dari pemerintah itu membantu sekali pergerakan Relima. Jadi mungkin begini Mas Oli, kita jelaskan ya tupoksi utama dari Relima. Yang pertama Relima itu mendata bantuan yang dikirim oleh Perpusnas kepada taman baca atau perpustakaan yang ada di daerah masing-masing. Kalau misal ya mendata perpustakaan. Misalkan saya di Balikpapan, berarti saya mendata, kita punya data dari Perpusnas untuk penerima bantuan di Balikpapan itu mana saja penerima bantuan. Itu kami kunjungin, kita data apakah benar sudah menerima bantuan.
Kemudian yang kedua, apakah bantuan itu dimanfaatkan atau disimpan dengan rapi, tidak dimanfaatkan begitu ya? Iya. Jadi bantu ya sudah ada fisiknya tapi tidak digunakan Ya, Iya. mubazir kan, anggaran negara, ataukah mungkin dijual atau berserakan, tidak termanfaatkan. Itu kita data, kemudian kondisi perpustakaan juga kita data, ada beberapa poin data yang harus kita dapatkan. Oleh karena itu tadi Mbak Rina menjelaskan beliau berkunjung ke daerah-daerah pelosok itu karena mendata tadi gitu. Karena ada perpustakaan penerima bantuan di pelosok tadi, itu harus dikunjungi di data. Kemudian yang kedua, setelah mendata, kami juga diminta untuk membantu pengelolaan perpustakaan. Ya, pengelolaan perpustakaan, baik manajemennya ataupun kegiatan programnya. Ya, salah satunya ya mendongeng tadi, kemudian read load, atau mungkin kegiatan lain, atau pengelolaan perpustakaannya itu Relima harus bisa gitu membantu itu. Kemudian yang ketiga apa nih? Advokasi. Jadi ketika kita berkunjung ke perpustakaan penerima bantuan tadi, ternyata mereka terkendala untuk melakukan program atau mereka terkendala untuk mengembangkan perpustakaannya. Kendala itu disampaikan ke Relima. Relima harus berpikir mengolah informasi tersebut, apa yang harus dilakukan agar kendala tadi bisa diselesaikan. Kalau memang butuh advokasi kepada pemangku kebijakan, maka Relima hadir berkunjung atau audiensi ke pemangku kebijakan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh perpustakaan tersebut. Contoh misalkan yang sudah saya lakukan, kemarin saya ke perpustakaan Kelurahan Manggar, sampai di sana bantuan ada, alhamdulillah, baik TPBIS ataupun bantuan bacaan bermutu, lengkap bantuannya ada, sudah dipajang, cuman tidak ada pengunjung yang tertarik. Memang rata-rata begitu ya di mana-mana ya. Cuman karena tidak ada yang tertarik, kita harus berkegiatan di sana untuk mengundang masyarakat membaca buku atau memanfaatkan bantuan tadi. Ketika saya menawarkan ke perpustakaan Kelurahan Manggar untuk berkegiatan mengundang masyarakat, mereka menyampaikan keluhan. Mohon maaf Pak, kondisi perpustakaan kita sedang tidak baik-baik saja. Ini perlu pembenahan fisik gedung perpustakaan karena pagarnya bolong. Itu khawatir kalau anak-anak berkegiatan di situ nyemplung karena di bawah itu air pasang surut, gitu ya. Kemudian atapnya bocor ketika hujan, itu tidak nyaman, air di mana-mana. Nah, keluhan inilah saya sampaikan ke Kelurahan Manggar. Nah, saya beraudiensi ke lurahnya, kemudian lurahnya meminta untuk ketemu dengan camat. Dan saya advokasi lagi ke camat untuk menyampaikan keluhan tersebut. Dan ini sedang dijadwalkan untuk ketemu dengan camat Balikpapan Timur ya, berarti ya Manggar ya. Nanti ketika saya bertemu, saya dapat jadwal, saya bertemu, saya sampaikan itu karena anggaran untuk perbaikan itu ada di kecamatan, tidak ada di kelurahan. Nah, jadi nanti saya bersama Pak Lurah untuk bertemu camat untuk membicarakan tentang perbaikan gedung tadi. Ketika gedung sudah diperbaiki, sudah aman untuk kegiatan, barulah saya meminta perpustakaannya untuk mengundang masyarakat, baik anak-anak, remaja atau orang dewasa untuk berkegiatan di situ. Kemudian yang keempat, melaporkan semua kegiatan kita ke Perpusnas. Jadi semua sudah ada sudah ada formatnya, laporannya, dan itu harus dilaporkan berkala setiap bulan. Ada targetnya Mbak Arin ya? Ada. Jadi memang kadang lagi sibuk nih gitu karena saya basicnya wira swasta kan Pak. Jadi usaha kadang lagi padat gitu, akhirnya gimana nih cara ngaturnya supaya dapat target untuk berkunjung begitu. Jadi ada beberapa dan alhamdulillah saya sudah ngatur. Jadi saya tuh jadwal sampai Oktober sudah saya buat itu bersama dengan perpustakaan daerah, dan alhamdulillah setiap saya berkegiatan terutama yang jauh itu langsung Ibu Kabit yang mendampingi saya. Jadi begitu ada pertanyaan dari masyarakat, karena saya begitu berkunjung saya buka ruang diskusi ke masyarakat bagaimana stakeholder yang ada di dalam desa atau kelurahan itu bisa saling bekerja sama. Nah, ini kan antara saya dan Pak Budi ini kan karena kota dan kabupaten ini kan berbeda ya, secara regulasi, secara birokrasi mungkin berbeda juga, kita nggak tahu.
alhamdulillah dari Diarpus mereka support sekali perpustakaan desa yang ada di sana, di mana teman-teman yang mendapat bantuan bacaan bermutu, mereka juga difasilitasi dari perpustakaan daerah itu, mereka dapat bantuan gedung juga dan beserta sakpasnya gitu. Jadi beberapa perpustakaan yang saya kunjungi alhamdulillah sudah bagus dan ada yang baru jadi gedungnya seperti itu, memang belum dimanfaatkan karena belum bisa dimanfaatkan perpustakaannya, tapi dari kami karena memang dari Ibu Kabid juga menyampaikan, oh pemanfaatan perpustakaan itu tidak harus di perpustakaannya. Jadi bisa buku itu MOU dengan sekolah, dimanfaatkan di sekolah untuk kegiatan di sekolah. Jadi kegiatannya dari perpustakaan tapi bisa di luar perpustakaan. Jadi beberapa bisa dilakukan seperti itu di tempat kami karena memang kendala tempatnya lagi direnovasi begitu atau lagi dibangun atau bahkan memang ada yang belum punya tempat begitu Pak. Ya sebenarnya kami sebagai jembatan sih Pak, sebagai jembatan bagaimana masyarakat dan pemerintah itu bisa saling bekerja sama, bisa saling support. Jadi apa sih yang diberikan sama negara kepada masyarakat dan apa yang bisa masyarakat buat untuk mereka sendiri. Di Lima ya, menjarakan masyarakat gitu ya. Iya. Kerjanya itu sampai bulan Desember 2025 ini ya. Iya, kami kontrak sampai Desember. Setelah kontraknya putus, gimana ceritanya? Bagaimana kemudian apakah akan diperpanjang? Kita dari Perpusnas. Sudah tahu tidak ayo program kerjanya harus dijalankan sampai Desember. Ya. Kalau dari kabar burung, ya kemungkinan sih ada kemungkinan akan diperpanjang, tapi diperpanjang itu dilihat lagi kinerja yang sudah ada. Kalau memang kinerjanya tidak baik, maka yang tidak baik tadi selesai sampai Desember. Tapi yang baik, yang sudah memenuhi target, kemungkinan kalau memang program ini disetujui oleh pemerintah, akan dilanjutkan. Kalau misalkan daerah yang belum ada relimanya, insya Allah akan direkrut. Di tiga tempat ya, maksudnya di untuk Kaltim ya. Ada Samarinda juga ada itu ada di relimanya. Kami kurang dapat informasi ya mengapa di Samarinda, di Bontang, Sangatta, Berau itu belum ada relima. Apakah memang tidak dibuka formasi di sana atau dibuka tapi tidak ada yang mendaftar atau tidak memenuhi kriteria? Kami belum dapat informasi itu. Ya. Tapi di wilayah Kalimantan Timur di 3 tempat ini. Ya, saat ini di 3 tempat. Saat ini baru 3. Kalau di Balikpapan di kabupaten ya, betul. Nah, itu kalau di Balikpapan, kabarnya iya, sama. Ada juga banyak juga perpustakaan yang menerima bantuan, kurang lebih sepertinya lebih banyak Kukar deh ya daripada Balikpapan. Nah, kalau Balikpapan sekitar 32 kalau tidak salah. 32 perpustakaan dan TBM penerima bantuan, dan sebetulnya tidak ada masalah di Balikpapan karena paling jauh tuh mana sih? Timur ya, timur paling Gunung Tembak. Kalau tahu utara itu paling kilo berapa? Kilo 23 ya. Kurang lebih segitu. Dan semua sangat terjangkau oleh kendaraan roda 2 gitu. Justru saya sangat apresiasi banget dengan Mbak Rimuna yang lokasinya jauh dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sekali gitu. Oleh karena itu hasil advokasi beliau dengan perpus daerah di Kutai Kartanagara itu berhasil, sehingga perpustakaan daerah tersebut memutuskan untuk mendampingi relima setiap berkunjung mendata ke pelosok-pelosok daerah. Dan kalau di Balikpapan sebetulnya tidak perlu pendampingan, bisa saja karena tidak butuh banyak ini. Hanya saja kemarin saya berkunjung ke Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan, minta pendampingan karena ada beberapa instansi penerima bantuan dari Perpusnas itu
mereka sangat protokoler. Jadi ketika berkunjung itu ditanya ini dari mana, ada surat tugasnya atau tidak begitu ya. Kemudian eh, surat tugas, kemudian tujuannya apa, dan kita harus jelaskan itu. Kalau memang tidak, mereka tidak bisa menerima itu. Harus protokoler. Jadi beberapa dinas penerima bantuan ini saya minta bantuan ke dinas perpustakaan untuk mendampingi saya berkunjung ke dinas-dinas tersebut karena dinas tersebut memiliki perpustakaan khusus yang sudah menerima bantuan dari Perpusnas seperti itu. Jadi fungsi pendampingan tadi untuk protokoler saja, bukan untuk fasilitas transportasi dan lain sebagainya. Berbeda dengan Mbak Rin, tapi Mbak Rin juga mungkin sama begitu ya, membutuhkan formalitas juga ya dari dinas ya untuk berkunjung. Lebih ke dukungan, karena kan kalau dengan dinas kan saya begitu datang karena saya itu nggak bisa datang 2 kali dalam sebulan atau misalnya dalam kurun waktu 6 bulan ini saya nggak bisa sering-sering berkunjung, jadi akhirnya saya minta advokasi dengan pemangku kepentingan juga dengan kepala desa atau lurahnya untuk membuka ruang rapat begitu Bapak. Jadi mereka menganggarkan itu biaya dari desa, mereka langsung menganggarkan untuk membuat sosialisasi di mana di situ sudah ada lembaga-lembaga desa atau kelurahan sudah berkumpul di situ, kemudian perwakilan-perwakilan kepala sekolah di sekitar sudah ada di situ, pengelola perpustakaan sudah ada di situ, di mana saya membuka dialog bagaimana, kemudian saya memberikan pemaparan tentang literasi, bagaimana perpustakaan bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah sekitar, dengan komunitas, organisasi, lembaga yang ada di desa tersebut. Jadi itu salah satu hal yang membuat saya memang harus didampingi sama Pusda, karena kadang masyarakat kan ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang memang itu ranahnya Pusda gitu. Berarti anggaran dari desa ya? Anggaran dari desa, begitu saya datang, desa yang menganggarkan. Karena sebelumnya saya sudah advokasi ke kepala desa dan pengelola perpustakaannya. Begitu saya datang, ya memang setiap desa punya masing-masing ya. Kadang ya kita cuma diskusi ringan, duduk di perpustakaan, ngobrol gitu, bercerita. Kemudian mereka juga mengundang anak-anak untuk read a lot. Kan ada beberapa perpustakaan yang mereka belum ada kegiatan, jadi saya memberikan contoh bagaimana read a lot adalah contoh yang paling kecil, paling gampang, dan anggarannya paling minim ya. jadi mereka menggunakan anggaran makan minum rapat untuk bisa mengumpulkan warga begitu untuk kegiatan sosialisasi. Jadi di situ saya memang butuh dukungan dari Pusda, karena kalau saya sendiri kadang namanya kita buka diskusi ke masyarakat kan ada ranah, oh ini ranahnya Pusda, kemudian ini ranah saya sebagai kolaborasi ya kolaborasi, karena keberhasilan advokasi kami adalah hasil dari kolaborasi itu. Jadi begitu ada kegiatan yang ada Pusda hadir, kemudian dari pemerintah desa semuanya lembaga-lembaga bisa hadir bersama, dan alhamdulillah begitu saya hubungi, saya jelaskan kehadiran saya, mereka langsung nggak ada yang menolak, begitu langsung welcome. Begitu saya bilang, oh Pak, tanggal Bapak jadwalnya tanggal 16 ya. Begitu saya datang, kursi-kursi sudah disusun rapi, sudah ada spanduk yang begitu besar gitu. Kadang saya ngerasa, oh, Masya Allah luar biasa sekali sambutan untuk Relima begitu dari mereka begitu. Jadi ya alhamdulillah sih saya bersyukur di Kukar masyarakatnya begitu welcome, begitu senang begitu dengan kegiatan dengan kehadiran kami begitu. sedang berkunjung di bayangan atau kita terhadap bagaimana literasi ini gimana? Kalau ikutnya kata kendalanya mungkin pengelola perpustakaannya. Jadi pustakawannya memang kadang ganti begitu kan. Nanti yang dilatih sama Pusda siapa, akhirnya yang mengelola siapa, ganti baru lagi begitu. Jadi terkadang pengelola perpustakaan itu yang jadi kendala. Nanti yang ini sudah diajari, nanti ganti orang lagi, beda lagi begitu. Jadi lebih ke pengelola perpustakaannya itu bagaimana mereka menjadi pengelola perpustakaan yang kreatif begitu kan, membuat kegiatan di situ, kemudian berkolaborasi. Jadi ada beberapa pengelola perpustakaan mereka aktif begitu berkomunikasi dengan saya, Bu, ini saya pengen bikin kegiatan menanam pohon di perpustakaan, boleh nggak? Oh, boleh, saya bilang gitu. Boleh. Bagaimana caranya kami bisa dapat anggarannya? Anggaran makan minum bisa dianggarkan sama desa dengan dana desa ya kan.
Kemudian kalau mau kegiatannya bisa coba bantu bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup atau dengan dinas pertanian atau dinas perkebunan, saya bilang begitu. Jadi mengajari teman-teman perpustakaan juga untuk belajar advokasi juga begitu, bagaimana mereka bisa mendapat support dari dinas-dinas lain. Apalagi perpustakaan ini kan sumber ilmu yang tidak terbatas ya, dari nol sampai lansia begitu kan, ilmu pengetahuannya mau dari pertanian, peternakan, kemudian pengolahan pangan, kuliner, digital, teknologi, semuanya masuk. Jadi bisa bekerja sama dengan dinas manapun, bagaimana pengelolanya aktif. Iya benar. Asal kita bisa untuk, ya kadang mereka nanya, gimana contoh proposalnya Mbak untuk bisa berkolaborasi, berkegiatan bersama, begitu. Itu salah satu advokasi yang saya. Tapi perlu catatan juga di sini bahwa yang kami kunjungin itu perpustakaan penerima bantuan ini ya ini untuk pendataan bantuan tadi. Bukan berarti kami membatasin yang kami kunjungi hanya penerima bantuan saja, tetapi untuk berkegiatan itu semua perpustakaan. Untuk berkegiatan, tapi untuk mendapatkan data tadi hanya penerima bantuan saja. Tapi kalau berkegiatan bebas, perpustakaan manapun ingin mengundang Relima untuk berkegiatan, yang kami terbuka. Kami akan jadwalkan itu dan kami senang sekali diundang. Artinya relawan Relima itu begitu melihat perpustakaan yang tadinya tidur bisa aktif kembali, itu adalah tujuan kami begitu. Jadi undang saja kami, sampaikan kepada kami apa kegiatannya, kami akan hadir untuk membantu di sana kegiatan. Ini kalau tadi kan disampaikan di BKK Manggar. Yang Manggar ya, kalau tempatnya memang Ya. sebagainya. Kalau sampai sekarang ini BKK sendiri sudah berapa persen sendiri? Karena kan harus mendata tadi ya. Betul. Apa yang diberikan oleh perpustakaan nasional setujui begitu. Betul. Ya. Ini sudah berapa persen? Ya. Untuk data yang kami terima dari Perpusnas itu yang sudah saya data itu sekitar 72%. Masih ada sekitar 28% yang belum dikunjungin, dan ini harus selesai di bulan ini, September ini targetnya. Jadi target pendataan itu tadi terakhir bulan September untuk Balikpapan ya. Terakhir bulan September itu harus 100% pendataan selesai, dan sisa bulan berikutnya saya harus berkegiatan di semua perpustakaan yang ada di Balikpapan. Jadi tidak hanya perpustakaan ya, tapi pojok baca, kemudian taman baca masyarakat itu juga harus dihidupkan oleh Relima. Kalau yang dikunjungi termasuk dalam program bantuan apakah nanti pendataan ini evaluasi bantuan ini dikelola dimanfaatkan atau enggak gitu ya? Ya, kita lihat kondisi bantuannya, barangnya, jika itu sudah dikelola dengan baik, artinya bagus gitu ya. Kita sampaikan laporan berhasil. Tapi seandainya tidak dikelola, disimpan dengan rapi di pojok begitu ya, atau bahkan kardusnya tidak dibuka, ada kita temukan itu penerima bantuan buku masih dalam bentuk kardus-kardus begitu, itu 2 tahun yang lalu bantuannya, tapi selama 2 tahun itu kardusnya belum dibuka. Nah, itu kita temukan, dan apa yang harus dilakukan ya, Relima memberikan arahan agar segera dibuka, dipajang. Kalau mereka mengatakan nanti hilang itu tergantung. Kalau misalkan hilang 1-2 buku itu berarti hilangnya karena ingin dibaca oleh yang ngambil gitu ya. Tapi bukan berarti terus kita taruh begitu saja hilang gitu, tidak ya. Tetap kita jaga semaksimal mungkin. Kalau toh misalkan ada risiko, ya namanya barang milik negara ya yang diperbantukan untuk masyarakat, kita berikan untuk masyarakat untuk dibaca gitu. Jangan sampai kita batasin atau kita sembunyikan sehingga masyarakat tadi punya hak untuk membaca atau memanfaatkan bantuan tadi, itu jadi hilang haknya gitu. Ada beberapa TBM yang saya kunjungin, buku itu dipajang, tapi pajangnya bukan di tempat terbuka, di dalam dalam ruangan yang tidak bisa diakses banyak orang. Nah, iya, jadi
diakses lebih mudah. Benar, jadi saya arahkan ini dipindah, digeser ke depan agar semua orang bisa datang berkunjung tanpa malu-malu. Gitu ya. Dan ini kan milik publik ya, bukan milik pribadi karena dihibahkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu hanya meminjam, Memanfaatkan. Tidak hanya buku, ya tidak hanya buku. Jadi bantuan dari Perpusnas itu banyak ya bentuknya, tidak hanya buku. Ada program bantuan yang pertama bahan bacaan bermutu, itu buku tadi 1000 buku. Kemudian yang kedua ada TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. TPBIS ini bantuannya berupa buku, ada komputernya juga 3 unit, ada servernya, server komputer juga, jadi 4 unit komputernya, ada monitor, kemudian ada wifi, sama apa lagi itu ya? Itu saja kalau nggak salah. Nah itu perangkat elektronik yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau komputer 3 unit tadi itu dipakai untuk pelatihan-pelatihan kepada anak-anak pelajar atau kepada orang-orang dewasa, gitu, pelatihan komputer yang membutuhkan. Kemudian ada bantuan mobil perpustakaan keliling atau motor perpustakaan keliling. Balikpapan menerima motor di tahun 2018. Kita nunggu dari donatur, siapa tahu ada donatur yang mau membiayai pergerakan relima boleh. Iya. Kayaknya relawan kan. Benar. Ya. Pasti ada fasilitas ya kan lihat. Iya, kendaraan gitu ya. Kalau Mbak Rinmuna ini kayak fasilitasnya transportasi air sepertinya. Harus nyebrang kan ada beberapa. Ya. Iya, benar. Benar berbeda-beda. Ya, bakar itu sangat luas gitu ternyata gitu. Karena resikonya juga kan kalau kita nekat tingkat. Iya. Kukarin macam-macam ya, transportasi air iya, darat iya, kayaknya helikopter dari butuhnya. Iya, bisa juga pakai helikopter. Ya, memudahkan ya. Ya, tapi ya kalau itu bukan relima sih, karena kita kan tugasnya lebih ke kegiatan. Bagaimana? Iya, bagaimana kita bisa mengadvokasi pemerintah bisa menurunkan perannya gitu, bisa memberikan perannya ke masyarakat dan masyarakat juga bisa mengetahui bahwa oh ternyata ada nih yang bisa diakses oleh masyarakat gitu kan. Jadi kita sekadar mengadvokasi saja gitu, memberikan informasi sebagai jembatan masyarakat. Jadi kalau fasilitas tersebut kami nggak ada. Tapi alhamdulillah, ya kalau komunikasi. Jadi alhamdulillah dengan relima ini saya jadi tahu apa yang saya nggak tahu gitu, karena dulu kan Benar. saya nggak pernah ke daerah-daerah yang jauh dari rumah begitu kan. Kemudian tiba-tiba dengan relima ini saya langsung ke Kota Bangun yang jaraknya jauh, ke desa wisata Pela itu kan. Saya tuh nggak pernah kebayang di pikiran saya berkunjung gitu. ke sana ya. Wisata Pela itu eksklusif sekali buat saya gitu, karena turis-turis datang ke situ biayanya nggak sedikit ya kan. Dengan kadang teman tanya sama teman-teman turis, berapa biaya ke Pela? Oh sekian, masya Allah. Jadi ternyata kemarin dapat kesempatan ke desa Pela dan alhamdulillah kita lihat perpustakaan di sana, bagaimana perpustakaan di sana memang belum ada kegiatan begitu, jadi kami arahkan untuk bekerja sama dengan sekolah dan TPA di sekitar untuk bisa mengaktifkan kegiatan di sana. Dan alhamdulillahnya begitu saya turun, Bapak, pesut itu sudah ada di dermaga di depan saya gitu kan. Melihat langsung ya? Langsung ada pesut, bahkan saya dari desa Pola ke desa Sangkuliman itu di depan kami itu diiringi sama kawanan pesut. Pulangnya juga ada 11 pesut itu di depan kami menari-nari begitu indah gitu kan. Jadi oh ternyata jadi oh ternyata ini nih berkah yang kami dapat gitu sebagai relima, karena dari penuturan pengelola wisata di sana ada juga orang yang pengen datang niatnya lihat pesut, justru satu minggu di sana tinggal di sana nggak muncul pesutnya begitu kami datang disambut dengan kawanan pesut yang seperti di luar. Jadi alhamdulillah berkah yang luar biasa buat saya gitu, menjadi relima gitu. Saya jadi tahu sesuatu yang saya nggak tahu, itu adalah rezeki yang luar biasa begitu bagi saya.
Gimana Mas Iwo, kita Iya, masih bisa masih ada 5 menit ya. Tapi kalau dari awal pembicaraan kita apa ya, merasa gimana gitu Mbak Rini, apa sih kalau Mbak sendiri dan ini menjadi literasi jadi lebih kelas kondisi-kondisi di perbatasan atau di daerah-daerah mereka literasi membaca juga menunjukkan kehidupan sosial masyarakat cerdas dengan sosial manusia gampang seperti Jadi sebenarnya motivasi saya itu, saya sebagai relimani karena memang dulu sudah bergerak di literasi itu niat saya itu mengabdi. Jadi saya ingin mengabdi, saya ingin bermanfaat untuk masyarakat walaupun itu cuma hal-hal kecil. Karena saya itu ingat sekali dengan kata mutiara dari Buya Hamka, eh, kalau manusia itu kalau hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau hidup sekedar cari makan, babi di hutan juga cari makan begitu. Jadi dulu saya belum ngerti nih waktu saya masih sekolah, saya nggak ngerti nih kata-kata Buya Hamka ini maknanya ini apa begitu. Jadi akhirnya saya tuh mencari gitu kan bagaimana kata-kata ini, bagaimana manusia ini bukan sekedar cari makan, bukan sekedar hidup gitu. Jadi akhirnya di sinilah saya ingin, oh saya harus bisa jadi orang yang bermanfaat begitu. Jadi apa yang saya miliki, apa yang saya ada dalam diri saya bisa bermanfaat untuk orang lain walaupun itu skala kecil. Apalagi kalau bisa lebih luas lagi begitu. Jadi alhamdulillah dengan Relima ini saya merasa saya cukup jadi orang yang bermanfaat gitu, bukan sekedar makan tidur capek kerja pulang kerja makan lagi tidur lagi kerja lagi seperti itu tuh sepertinya kayak nanti saya nggak mau hidup saya berakhir dengan sia-sia begitu. Jadi mungkin motivasi saya itu benar sekali. Iya benar, jadi kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu adalah hal yang luar biasa, berkah yang luar biasa buat saya. Dan alhamdulillah dengan perpustakaan nasional saya diberikan jalan lebih mudah lagi untuk bisa bermanfaat lebih luas lagi. Masih gimana? Dan terutama kita terus di langit gitu. Kalau jatuh masih ada bintang-bintang yang menyambut. Kalau jatuh kita jatuh di antara bintang-bintang. Saya ingin menyampaikan tadi cerita Mbak Rin terkait kunjungan ke daerah-daerah, kemudian memanfaatkan dana desa tadi untuk kegiatan tadi. Jadi sekarang perpustakaan atau pemerintah Indonesia itu melalui perpustakaan nasional itu telah menyediakan buku di segala penjuru pelosok di Indonesia, dan buku itu sudah ada tersebar. Tidak hanya buku ya, komputer segala macam, karena programnya juga banyak ya, model jenis bantuannya, ada kendaraan perpustakaan keliling. Jadi pemerintah pusat itu telah menggelontorkan dana sekian besar untuk meningkatkan giat literasi di setiap negeri, di pelosok negeri, dan itu bantuannya akan terus bergulir. Ini tahun 2026 nanti akan dibuka lagi, dan saat ini sedang dibuka sampai 30 Desember ya, 30 September ya pendaftarannya. Segera mengajukan bantuan tadi untuk tahun 2026 nanti. Dan ini kan terus bergulir terus bantuan ini. Artinya begini, perhatian pemerintah pusat itu sudah banyak sekali, tidak sedikit ya, dana yang sudah dikeluarkan sudah banyak sekali. Tinggal sekarang pemerintah daerah itu memanfaatkan bantuan tersebut, memaksimalkan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan literasi yang ada di masyarakat. Nah, ini sekarang pemerintah pusat sedang menyusun apa istilahnya aturan agar pemerintah daerah ini punya wewenang untuk menggunakan anggarannya untuk kegiatan literasi. Karena kalau tidak dibuat aturan, nanti dibuat anggaran untuk kegiatan literasi, kalau tidak ada aturannya kan jadi temuan nanti.
Ini pemerintah pusat akan membuat aturan itu, di sebagian juga sudah selesai aturannya, tapi masih banyak sekali yang masih harus disusun. Artinya perhatian pemerintah pusat itu sangat-sangat maksimal untuk tumbuhnya minat baca dan kegiatan literasi di masyarakat sampai ke pelosok. Nah, ketika aturan tadi sudah dibentuk, sudah dibuat, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah sampai ke kelurahan dan desa untuk tidak lagi memperhatikan minat baca di lingkungan masyarakat masing-masing. Sampai-sampai pemerintah pusat menurunkan rel 5 begitu ya ke daerah untuk mengaktifkan lagi gitu. Barang sudah ada, bahan bantuannya sudah ada gitu, anggarannya sudah disupport dalam bentuk peraturan. Tapi kalau tidak bekerja, maka diturunkan lagi rel 5 untuk membantu bekerja. Kalau misalkan sampai di daerah tidak bekerja, bantuan sudah datang, tidak dimanfaatkan, ini sudah kurang apa lagi pemerintah pusat begitu ya. Jadi maka dari itu kami mengetuk kepada pemangku kebijakan setiap daerah gitu ya, sampai ke paling rendah yaitu kelurahan, desa, ketua RT dan sebagainya untuk ayo kita tumbuhkan kembali minat baca di lingkungan kita masing-masing. Bahkan sekarang ada anjuran setiap posyandu itu dianjurkan memiliki pojok baca. Setiap posyandu. Paling tidak ada kegiatan literasi. Jadi kemarin kalau pojok baca itu masih berat ya buat teman-teman di posyandu karena mereka harus beli buku. Jadi Benar. saya kemarin menyarankan kepada teman-teman posyandu di Permendagri tentang pos pelayanan terpadu itu di pasal 3 itu ada kegiatan literasi yang harus diberikan kepada anak-anak usia dini begitu. Salah satunya adalah dengan membaca. Gitu kan. Jadi bagaimana solusinya kalau mereka nggak punya buku ya mereka harus kolaborasi kerjasama dengan TBM dan perpustakaan daerah untuk pinjam buku. Benar. Kemudian mereka bacakan buku di situ. Kalau memang mereka belum punya kemampuan untuk membacakan buku untuk anak-anak ya bisa kerjasama dengan pengelola perpustakaan teman baca atau desa kelurahan supaya bisa kegiatan literasinya itu bisa berjalan karena ternyata di pasal 3 di Permendagri tentang posyandu itu ada begitu peraturannya gitu kan ada peraturannya bahwa wajib untuk meningkatkan minat baca dan pendidikan anak-anak di situ. Jadi berharap nanti di paling kecil memang di tingkat posyandu ada pojok baca. Cuman mungkin kalau untuk langsung pojok baca mungkin masih sulit ya karena ini sosialisasinya juga belum ada begitu kan, jadi kemampuan finansial juga mungkin terbatas. Jadi mungkin dengan pemanfaatan bahan bantuan dari perpustakaan ini nasional ini bisa gitu membantu karena setiap turun itu ada 1000 buku. Jadi misalnya dalam 1 bulan pertemuan menggunakan 1 atau 2 buku, kalau membaca nyaring kan kita nggak perlu buku banyak, jadi bisa digugakan untuk pinjam buku bekerja sama dengan berkolaborasi lah dengan TBM atau perpustakaan penerima bantuan dari perpustakaan nasional. Jadi buku itu termanfaatkan gitu dan pekerjaan pengelola perpustakaan juga nggak begitu berat gitu kalau menurut saya. Menurut saya memang kolaborasi itu memang penting ya. Kolaborasi. Ya, dan juga sehingga semua sama-sama ya. Iya benar. Sama-sama berkomunikasi ya. Dan karena waktu juga nih Mas Budi dan juga tadi ya, mungkin ada sedikit yang disampaikan ke teman-teman kayak gitu. Ya, kalau saya di Balikpapan, saya mengajak kepada teman-teman seluruh pengelola perpustakaan ataupun TBM, saya sedang membuat program yang namanya Rest Area, resensi terkini anak dan remaja. Nah, kalau rest area ini berhasil, maka gema literasi itu akan menggema di Kota Balikpapan. Apa itu rest area? Rest area adalah resensi yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja dengan buku yang ada di perpustakaan masing-masing atau di TBM masing-masing. Kemudian diresensikan dalam bentuk video yang diupload di Instagram masing-masing atau sosial media masing-masing, tapi juga mencantumkan Instagram re5_Balikpapan. Jadi ini saya ingin mengkolaborasikan antara kegiatan gadget anak-anak yang tadinya hanya main game, tapi kita penuhin gadget mereka dengan video-video resensi. Kemudian yang kedua, resensinya itu tidak cuma di gadget, tapi anak-anak itu membaca buku. Jadi real membaca buku, tidak sekedar buka buku di foto begitu ya. Tapi selesai foto tutup lagi bukunya taruh di lemari, enggak. Tapi benar-benar dibaca dan diceritakan ulang. Kalau dia mampu menceritakan berarti dia benar-benar
membaca buku. Itu maksud saya. Jadi program rest area di Balikpapan mudah-mudahan bergulir dan ini menjadi program unggulan RE5 Balikpapan dan sudah saya sampaikan mudah-mudahan saat ini masih belum banyak ya. Saya sudah mencontohkan ada 3 resensi di perpustakaan Masjid Al-Ikhwan dan alhamdulillah bagus. Resensi itu didampingi oleh pengelola perpustakaannya. Jadi bukan anaknya sendirian gitu ya. Didampingi kemudian dipancing untuk pertanyaan agar dia bisa menceritakan urutan cerita. Tidak usah panjang-panjang, durasinya cukup 2 menit saja sudah cukup itu. 2 menit atau 3 menit sudah cukup, tidak usah panjang-panjang. Yang penting anak itu tampil dulu di video, di sosial media. Ketika anak itu tampil, maka teman-teman rekan-rekan dia di rumah itu akan melihat, ya aku juga pengen seperti si teman saya begitu. Kalau dia kepingin silakan datang ke TBM-nya, ke perpustakaannya, minta untuk tampil. Tapi syaratnya baca buku dulu. Kemudian ceritakan buku itu di depan sosial media, resensi ya. Nah, kalau ini menjamur ya, menular ke anak-anak pelajar, maka saya yakin pelajar hari ini minat bacanya dan indeks literasinya akan meningkat. Ini target R5 pada depan. Demikian. Kalau dari saya, mungkin saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk bisa membudayakan minat baca untuk anak-anaknya, terutama di sekolah-sekolah yang sudah ada, kemudian terutama kepada orang tua yang sekarang Gen Z yang nanti akan menjadi orang tua untuk bisa menjadi orang tua yang mengajak anak-anaknya membaca buku, meminjam buku di sekolah, aktif di kegiatan perpustakaan. Mungkin itu dari saya, kami dari RE5, Relawan Literasi Masyarakat, mengucapkan salam literasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur dari hati untuk masa depan bangsa. Satu lagi informasi, tadi mengingatkan lagi bahwa telah dibuka kesempatan untuk penerima bantuan. Silakan mendaftar. Lewat mana daftarnya boleh menghubungi RE5 atau ke Dinas Perpustakaan masing-masing kota, kabupaten. Menghubungin karena bantuan ini dalam bentuk 1000 buku ya bagi masjid dan perpustakaan atau TBM. Ya, masjid, perpustakaan atau TBM silakan mengajukan bantuan. Ya. Boleh. Terima kasih Mbak Tin dan juga Mas Budi. Dan ini kita bisa memberikan kan loh bagi ya. Sudah. Paling tidak kami bisa dimanfaatkan lah sama masyarakat. Mumpung kami ini lagi senang dimanfaatkan. Biasanya orang kalau dimanfaatkan marah Pak, tapi kami senang dimanfaatkan. Gitu. Iya, dimanfaatkan saja gitu supaya kami bermanfaat. Amin. Amin. Ya. Baik, demikian prediksi bincang kita di ruang literasi bersama Alina, relawan literasi masyarakat perpustakaan nasional ya, dan sahabat berjumpa lagi di ruang literasi Masyarakat Berman dan juga rekan saya. Ini dan prediksi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.